Tolonglah ulama-ulama dijaga. Kasihan, Pak. Tragedi PKI di Magetan pada tahun 1948 merupakan salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia yang sering dikaitkan dengan kekejaman pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu. Peristiwa ini terjadi di tengah gejolak politik dan sosial yang mengancam stabilitas negara Indonesia yang baru saja merdeka. Untuk memahami tragedi ini, penting untuk menempatkannya dalam konteks pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang menjadi pangkal dari berbagai kekerasan di wilayah sekitar, termasuk Magetan. Dalam video ini akan menguraikan latar belakang peristiwa kejadian di Magetan dan dampaknya terhadap masyarakat serta politik Indonesia pasca peristiwa tersebut. Tragedi Magetan bukan hanya peristiwa pembantaian, tetapi juga sebuah episode di mana ideologi, kekuasaan, dan kepercayaan memainkan peran penting dalam menentukan nasib ribuan orang. Pada tahun 1948, Indonesia masih berada dalam situasi yang sangat genting. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa ini belum benar-benar merdeka secara de facto karena harus menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin merebut kembali kendali atas Indonesia. Selain itu, di dalam negeri, kekuatan-kekuatan politik yang berbeda mulai saling bersaing untuk menguasai arah masa depan negara ini. Salah satu kekuatan besar yang muncul adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didukung oleh simpatisan komunis internasional, terutama Uni Soviet. Dalam situasi ini, PKI di bawah kepemimpinan Musso melihat peluang untuk melancarkan pemberontakan dan mendirikan pemerintahan komunis di Indonesia. Pada September 1948, Musso memimpin pemberontakan di Madiun yang kemudian dikenal sebagai Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini merupakan upaya untuk menggeser pemerintahan Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta menggantinya dengan pemerintahan yang berpaham komunis. Pemberontakan ini memicu konflik bersenjata antara pasukan PKI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang setia kepada pemerintahan pusat. Saat pasukan PKI mulai kehilangan kendali, mereka melancarkan tindakan kekerasan terhadap mereka yang dianggap sebagai musuh atau penghalang dari cita-cita komunis, termasuk para ulama, pejabat pemerintah, tentara, dan orang-orang yang dicurigai tidak setia pada ideologi komunis. Magetan, yang terletak tidak jauh dari Madiun, menjadi salah satu pusat kekejaman PKI selama pemberontakan tersebut. Pada bulan September hingga Oktober 1948, kekerasan meluas ke wilayah Magetan setelah Madiun berhasil dikuasai oleh pemberontak. Para simpatisan dan anggota PKI di daerah ini, dalam keadaan terdesak dan melihat semakin sempitnya ruang gerak mereka, melakukan tindakan brutal terhadap masyarakat setempat, terutama mereka yang dianggap berseberangan dengan ideologi komunis. Salah satu yang menjadi sasaran utama PKI di Magetan adalah para ulama, tokoh agama, serta pejabat pemerintah lokal. Mereka dianggap sebagai penghalang utama bagi revolusi komunis yang ingin diwujudkan oleh PKI. Tidak sedikit dari mereka yang diculik, dipenjara, disiksa, bahkan dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Para ulama khususnya dianggap berbahaya oleh PKI karena memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat pedesaan yang umumnya masih sangat religius dan menolak ajaran komunis yang mengedepankan ateisme. Salah satu tempat paling terkenal dari tragedi ini adalah Desa Sotko yang terletak di Kabupaten Magetan. Di sini, PKI melakukan pembantaian massal terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh politik. Puluhan hingga ratusan orang, termasuk kiai, santri, aparat pemerintahan, dan masyarakat umum yang tidak mendukung PKI, diculik dari rumah mereka, dibawa ke lokasi terpencil, kemudian dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang-lubang besar yang digali sebagai kuburan massal. Lubang-lubang pembantaian ini menjadi simbol kengerian yang terjadi di Magetan selama pemberontakan PKI 1948. Banyak di antara korban yang tidak pernah kembali,
dan keluarga mereka hanya bisa mengenang kepergian mereka dengan kesedihan yang mendalam. Lubang-lubang itu baru ditemukan setelah TNI berhasil merebut kembali kendali atas daerah tersebut dan menghentikan pemberontakan PKI. Kesaksian dari para saksi mata dan keluarga korban menggambarkan kekejaman luar biasa yang terjadi selama periode tersebut. Korban disiksa dengan kejam sebelum akhirnya dibunuh. Mereka tidak diberi kesempatan untuk membela diri, dan sebagian besar dari mereka dibunuh hanya karena dianggap sebagai musuh rakyat oleh PKI. Salah satu kelompok yang menjadi korban terbesar dalam tragedi ini adalah para ulama dan tokoh agama. Kiai-kiai yang memiliki pengaruh besar di desa-desa sekitar Magetan menjadi target utama PKI. Mereka dianggap berbahaya karena ulama seringkali memimpin perlawanan ideologis terhadap komunisme di kalangan masyarakat. Para ulama dan santri dari pesantren-pesantren sekitar Magetan diburu oleh pasukan PKI, ditangkap, dan dibawa ke tempat-tempat yang tersembunyi untuk dieksekusi. Di antara mereka, beberapa tokoh besar Nahdlatul Ulama, NU, di daerah tersebut juga menjadi korban. Banyak dari mereka yang dibunuh secara sadis tanpa pengadilan. Beberapa di antara ulama yang dibunuh di Magetan dikenal sebagai tokoh penting dalam pendidikan Islam di wilayah tersebut. Pembunuhan terhadap para ulama ini tidak hanya menjadi luka bagi keluarga dan kerabat mereka, tetapi juga bagi masyarakat luas yang merasa kehilangan para pemimpin spiritual yang menjadi panutan. Kekerasan terhadap tokoh-tokoh agama ini juga memperlihatkan bagaimana PKI memandang agama, terutama Islam, sebagai ancaman bagi ideologi komunis yang mereka perjuangkan. Tragedi pembantaian di Magetan meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat setempat. Orang-orang yang kehilangan anggota keluarga mereka masih menyimpan trauma hingga bertahun-tahun kemudian. Penemuan kuburan massal yang berisi jasad-jasad tak dikenal menambah kengerian dari peristiwa ini. Hingga hari ini, nama-nama korban tragedi di Magetan masih dikenang dan banyak keluarga yang berziarah ke kuburan massal tersebut untuk mendoakan para korban. Selain itu, peristiwa ini juga memberikan dampak besar terhadap politik Indonesia. Pemberontakan PKI 1948 menjadi salah satu alasan mengapa partai tersebut kehilangan dukungan di kalangan masyarakat luas, terutama di kalangan umat Islam. Setelah pemberontakan itu dipadamkan, PKI dibubarkan dan dilarang sementara waktu. Meskipun partai tersebut kemudian kembali aktif pada awal 1960-an, sebelum akhirnya dibubarkan secara permanen setelah peristiwa G30S 1965. Tragedi PKI di Magetan pada tahun 1948 adalah salah satu dari banyak contoh dalam sejarah di mana ideologi ekstrim memicu tindakan kekerasan yang brutal. Kekejaman yang dilakukan PKI terhadap ulama, santri, dan masyarakat sipil lainnya menunjukkan betapa bahaya ideologi yang menempatkan kekuasaan dan kemenangan politik di atas nilai-nilai kemanusiaan. Pemberontakan PKI ini mengajarkan bahwa persaingan ideologi yang tidak dikendalikan dapat dengan cepat berujung pada kekerasan dan kehancuran sosial. Bagi bangsa Indonesia, tragedi ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi, terutama dalam konteks pluralisme ideologi. Perbedaan pandangan politik dan ideologi seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa dan martabat manusia. Pembantaian massal seperti yang terjadi di Magetan menunjukkan bahaya dari radikalisme dan ekstremisme, baik itu dalam bentuk komunisme maupun bentuk-bentuk ideologi lain yang menolak dialog dan toleransi. Kisah tentang tragedi PKI di Magetan adalah bagian penting dari sejarah Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Meski seringkali menyakitkan untuk diingat, peristiwa ini perlu dikenang agar generasi mendatang dapat belajar dari kesalahan masa lalu. Tragedi ini mengajarkan kita untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan dialog, serta pentingnya menjaga kesatuan bangsa di tengah perbedaan ideologi. Dengan mengingat dan memahami peristiwa kelam seperti ini, kita dapat lebih waspada terhadap bahaya ideologi ekstrem yang bisa kembali mengancam kehidupan bersama.